Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi pandemi coronavirus ini, ya. Ibu ucapkan selamat datang di SMK Pasundan 1 Banjaran. Kalian saat ini sedang melaksanakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring ataupun online. Ya, walaupun kita melaksanakannya secara daring, tentu saja tidak mengurangi esensi dari kegiatan MPLS tahun ini. Perkenalkan, nama Ibu Irma Primawati. Ibu mengajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, perkenankan Ibu memaparkan tentang etika dan tata krama. Kalian simak baik-baik ya setiap pemaparannya. Yang pertama adalah pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat istiadat atau aturan atau norma, sedangkan krama mengandung pengertian sopan santun, kelakuan yang sesuai dengan norma peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia. Tata krama dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun sejak kita masih kanak-kanak, dalam segala hal yang berhubungan dengan kemanusiaan atau kemasyarakatan. Sebagai contoh, pada waktu kita masih kanak-kanak, orang tua kita sudah melatih kita bagaimana menerima pemberian orang dengan tangan kanan, dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua kita melatih kita cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan bagaimana cara berpakaian yang baik. Nah, lama-kelamaan perilaku kita itu menjadi sebuah kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Kemudian ini tadi tata krama tentu berawal dari lingkungan keluarga. Di sini ada pemaparan tentang tata krama di lingkungan keluarga. Tadi sudah diberikan contoh, sekarang ini tambahan contoh yang lain. Bagaimana cara kita menghormati orang tua, bagaimana kita melaksanakan perintah orang tua dengan benar, bagaimana menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Jadi menghormati orang tua dan tentu kita menyayangi adik-adik kita yang ada di rumah. Bila diajak bicara harus memperhatikan, minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah, dan mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kemudian ini tata krama di dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Sebagai kontrol sosial yang berangkat dari kebiasaan tadi, adat istiadat dan norma disebabkan dalam masyarakat itu merupakan tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta budayanya. Contohnya seperti apa? Yaitu mengucapkan salam apabila bertemu orang yang lebih tua, saudara, dan teman. Kemudian membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Tata cara makan untuk menikmati hidangan itu ada etikanya, saling menolong sesama tetangga dan menghargai saran dan pendapat orang lain. Kemudian ini masuk ke dalam tujuan tata krama siswa. Dikaitkan dengan tata krama sekolah, yaitu etiket yang disepakati di dalam lingkungan sekolah, terutama di sekolah kita di SMK Pasundan 1 Banjaran. Apa yang telah dipelajari selama di SMK Pasundan 1 Banjaran ini tidak melulu dengan ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui,
Tujuan sekolah itu salah satunya adalah membentuk siswa yang berkarakter. Berkarakter itulah yang kita tonjolkan, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita bersikap sehari-hari, bagaimana sikap sopan santun kita, bagaimana kita berkelakuan, bertindak harus seperti apa. Nah, hal itu nanti yang selama kalian belajar di sekolah ini, kalian tempa, kalian gali dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, tata krama di lingkungan sekolah. Ada 3 tata krama yang terdapat di lingkungan sekolah, yaitu pertama, tata krama bergaul, tata krama berpakaian, dan tata krama belajar. Sekarang tata krama bergaul. Bergaul dengan guru. Tentu kita harus bisa membedakan antara bergaul dengan teman dan bergaul dengan guru. Bagaimana dengan guru? Kita harus bersikap seperti apa? Yaitu berbicara yang sopan di hadapan guru, tidak dengan nada tinggi, mengucapkan salam bila bertemu, tidak memotong pembicaraan guru, memperhatikan guru yang sedang bicara, antara lain tidak membelakangi guru atau tidak sibuk dengan urusan sendiri. Kemudian bagaimana tata krama bergaul dengan siswa? Kadang-kadang ada dari kejauhan kita teriak-teriak manggil nama teman kita, atau bahkan dengan satu panggilan, "Hey bro." Nah, itu tentu ada batasannya juga. Kalau hal tersebut disepakati, itu tidak jadi masalah. Tapi bagaimana kita menghormati kakak kelas, bagaimana kita menyayangi adik kelas, tentu semuanya ada aturan-aturannya ya. Kemudian saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saling menolong atau membantu kesulitan sesama teman. Kita tahu nih, ada teman yang ekspresi wajahnya nampak sedih. Kita ajak bicara, ada apa? Barangkali kita bisa memberikan masukan, solusi. Barangkali teman kita ada masalah di rumah, dengan kita bantu untuk dia bercerita ke kita, mungkin itu akan mengurangi beban ya. Kemudian tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Saling mendukung dalam satu hal positif. Saling mendukung kalau ada temannya yang nampak menurun semangat belajarnya, kita tentu harus semangati ya. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izin teman tersebut. Kemudian berikutnya adalah tata krama berpakaian. Tentu di sekolah, cara berpakaian kita, cara berpakaian siswa itu ada aturan. Berpakaian seragam sekolah harus sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Atribut harus lengkap, tidak dengan ukuran yang ketat, roknya tidak dipendekkan, kemejanya tidak dikecilkan. Nah, itu tentu merupakan salah satu hal yang sudah melanggar tata krama berpakaian ya. Kemudian menjaga aura terhadap guru atau sesama siswa. Siswa tidak dibolehkan bersolek atau berdandan berlebih-lebihan, tidak memakai make up berlebihan, tidak memakai lipstik. Kalian cantik apa adanya ya untuk siswa perempuan, tidak diperbolehkan untuk bermake up. Sekarang masuk ke tata krama belajar. Tata krama belajar itu bagaimana kita membenahi kelas sebelum guru masuk. Kalau keadaan kelasnya kotor, tentu sudah dibuat piket setiap hari untuk menyapu, merapikan tempat duduk, menyiapkan perlengkapan menulis. Kemudian hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, ucapkan salam. Kemudian berikan alasannya kenapa terlambat kepada guru yang ada di dalam kelas. Kemudian tidak ribut, tidak berisik, tidak membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung.
Jadi ciptakan suasana kelas itu kondusif, nyaman untuk kalian menuntut ilmu. Jadi akan lebih mudah kalian memahami, berkonsentrasi, menyerap materi kalau seandainya keadaan kelasnya bersih, tertib, sesuai dengan aturan, ya. Kemudian meminta izin kalau hendak keluar pada jam pelajaran berlangsung, tidak main nyelonong. Kadang-kadang ada siswa yang gurunya sedang menyiapkan materi tiba-tiba menyelonong keluar tanpa memberikan izin. Nah, itu mungkin lupa ya. Jadi minta izin dulu kepada guru yang ada di dalam kelas kalau siswa mau izin untuk keluar kelas sebentar. Ya, itu pemaparan tentang etika dan tata krama dari Ibu. Semoga kalian tadi bisa menyimak dengan baik. Semoga kalian nanti bisa mengaplikasikannya ketika keadaan normal kembali, ketika kita sudah bisa kembali ke sekolah, melakukan belajar dengan tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.